Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ketika Istriku Menyerah. Cerita ini ditulis oleh author Me. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, let's begin. Ini untuk kamu, ucapku seraya mengempaskan sesuatu ke meja. Amira langsung menatapku, terlihat juga kalau dia tengah kaget. Apa ini, Mas? Tanyanya. Aku menghembuskan nafas dengan kasar. Entahlah, padahal gadis di depanku itu tidak melakukan apa-apa. Tapi tetap saja, rasanya aku selalu kesal dengannya. Mungkin karena dia, semua impianku hilang begitu saja. Uang bulanan untuk kamu, ucapku lagi. Sungguh aku sebenarnya sangat malas bicara dengan dia. Terima kasih, Mas. Kali ini Amira berusaha untuk tersenyum, namun itu malah lebih membuatku marah dengannya. Itu kan yang kamu mau? Bisa dapat uang bulanan tanpa harus bekerja keras? Tuduhku. Amira kembali menatapku. Bukan seperti itu, Mas. Kamu selalu salah paham denganku. Padahal tidak ada maksudku seperti itu. Berapapun yang kamu beri, aku sama sekali tidak masalah, Mas. Bohong. Memangnya aku percaya dengan kamu, hah? Kamu itu sangat licik. Dan sialnya aku harus menikah dengan kamu. Mas Kenan, apa? Kamu tidak terima dengan yang aku katakan. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Kamu mau menikah denganku hanya karena harta. Dan asal kamu tahu, gara-gara menikah dengan kamu, semua impianku hancur. Dan perempuan yang aku cintai pergi meninggalkanku. Maaf, Mas. Ucap Amira kali ini seperti biasa. Saat aku bicara seperti itu, dia selalu menunduk. Aku sudah bosan mendengar kata maaf kamu. Maaf kamu sudah terlambat, Amira. Seharusnya dari dulu kamu tidak perlu setuju saat menikah denganku. Semuanya sudah terlanjur dan memang hidupku rasanya hancur saat menikah dengan kamu. Kali ini suaraku meninggi. Aku tahu kok, kalau yang aku katakan ini mungkin akan menyakiti Amira, tapi aku hanya bicara faktanya. Hidupku memang hancur saat menikah dengan dia. Aku benar-benar benci dengannya. Sudahlah, aku bosan bicara dengan kamu. Bikin kepalaku pusing saja. Yang ada aku malah semakin muak dengan kamu. Setelah itu aku pergi meninggalkan Amira, yang masih diam seraya menunduk. Namun saat ingin masuk ke kamar, Amira malah kembali menghampiriku. Mas Kenan, panggilnya. Apa lagi sih Amira? Mau membuatku tambah marah lagi? Hah? Aku sungguh heran dengan gadis yang ada di depanku ini. Beberapa kali aku bentak, beberapa kali aku hina, namun dia hanya diam. Padahal aku meminta untuk dia tidak mengganggu hidupku. Namun tetap saja dia terus mengganggu dan rasanya membuatku semakin benci dengannya. Aku hanya ingin bertanya, apakah Mas Kenan sudah makan? Kalau belum makan, nanti aku siapkan. Aku buatkan makanan kesukaan dari Mas Kenan ya. Aku malah tersenyum mendengar itu semua. Kembali lagi rasanya aku ingin memaki-makinya. Memang kalau melihat Amira bawaannya memang selalu ingin marah. Kamu bertanya seperti itu lebih mirip sebagai pembantu, bukan seorang istri. Tapi kamu itu memang lebih pantas sebagai pembantu sih. Harusnya kamu sadar diri, kamu itu tidak pantas untukku. Aku menatap Amira. Namun yang aku lihat gadis itu hanya tersendiri. Padahal aku sengaja bicara seperti itu agar dia menyerah. Syukur-syukur kalau dia pergi, agar aku tidak perlu melihatnya lagi. Gak apa-apa kok Mas Kenan, mau bicara apa aku akan terima. Sekali lagi aku tanya, Mas Kenan sudah makan apa belum? Kalau belum, biar aku siapkan. Aku sudah makan. Jadi kamu tidak perlu repot-repot lagi. Pergi dari hadapanku. Aku muak melihat kamu. Baik Mas, selamat malam ya. Ya, akhirnya pergi juga dia dari hadapanku. Kapan sih aku bisa terbebas darinya?
Aku sungguh muak. Di kamar aku langsung melangkah kaki ke kamar mandi, membersihkan diri ini, dan kurang lebih 15 menit aku pun telah selesai. Keluar dari kamar mandi dan tidak sengaja melihat meja yang terlihat sangat bersih. Perasaan tadi pagi meja itu berantakan dan dipenuhi beberapa berkas pekerjaan. Tapi kenapa sekarang malah tidak ada? Apa ini ulahnya Amira? Dia yang membersihkan ini semua. Dia lagi, padahal itu berkas penting semua. Sekarang di mana berkas itu? Amira memang selalu membuat onar. Aku keluar dari kamar, tentu saja aku langsung mencari Amira. Lagi-lagi dia memang selalu saja membuat emosi ini ada. Amira, keluar kamu! Amira berada di kamarnya dan aku berteriak memanggil namanya. Amira, keluar cepat! Amira membuka pintu dan menatapku kebingungan. Aku sangat benci tampang sok polos itu, tapi dia itu sungguh sangat licik. Ada apa, Mas? Tanyanya. Apa kamu yang membersihkan meja di kamarku? Iya, Mas. Kenapa memangnya? Amira, kamu! Setelah itu berbagai kata-kata kasar aku lontarkan ke Amira sebagai pelampiasan amarah ini. Maaf, Mas. Ucap Amira. Kali ini aku dapat mendengar kalau suaranya bergetar. Aku tidak terima maaf dari kamu ya. Apakah kamu tahu kalau berkas itu penting, tapi kamu malah menghilangkannya? Aku tidak mau tahu kamu cari berkas itu sampai dapat. Tapi Mas, di luar hujan. Aku tidak peduli, Amira. Kamu cari berkas itu dan jangan kembali sebelum berkas itu ditemukan. Amira kali ini menatapku. Aku memang dapat melihat kalau dia menangis, namun seperti yang aku katakan, aku tidak peduli. Aku hanya ingin Amira dapat berkas itu. Aku tidak akan tertipu dengan air mata kamu. Dasar perempuan licik. Sekarang cari, kalau tidak jangan pernah kembali ke rumah ini. Baik, Mas, akan aku cari. Sekali lagi maafkan aku. Pergi sekarang. Ingat kataku, jangan pernah kembali ke rumah ini sebelum dapat berkas itu. Amira pergi dan aku melihat punggungnya yang mulai menjauh. Apakah dia marah ya? Saat aku memperlakukan dia seperti ini, apakah aku keterlaluan ya? Padahal di luar lagi hujan lebat. Amira, dia adalah gadis yang memang sekarang sudah resmi menjadi istriku. Namun sampai sekarang aku masih tidak bisa menerima dia sebagai seorang istri. Ya karena seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau aku memang terpaksa menikah dengannya. Amira, dia adalah anak dari Biati, asisten rumah tangga di rumahnya Bunda. Namun Biati sendiri sudah pergi, tapi Bunda sangat sayang dengan Amira. Makanya dari itu Bunda membiayai sekolah dari Amira, bahkan sampai bekerja di perusahaan juga, hingga Bunda memintaku untuk menikahi dengannya. Padahal sebelum menikah dengan Amira, aku itu sudah punya kekasih bernama Vita. Namun hubungan dengan Vita harus kandas karena menikah dengan Amira. Bahkan Vita meninggalkanku, dan sekarang aku sendiri tidak tahu dia berada di mana. Makanya dari itu aku sangat marah dengan Amira. Karena menurutku gara-gara dia, aku dan Vita pisah dan kehilangan perempuan yang aku cintai. Kembali lagi masalah Amira. Gadis itu setiap hari memang ada saja dalam membuatku kesal. Seperti sekarang ini, dia malah menghilangkan berkas pentingku. Bahkan sampai sekarang dia belum kembali. Dan entah dia berada di mana sekarang. Hujan memang masih turun dengan sangat lebat. Aku awalnya kasihan dengan Amira karena berada di luar dengan kondisi hujan seperti ini. Namun setelah dipikir-pikir ini memang salahnya Amira. Ya jadi wajar saja dia bertanggung jawab dengan hal ini, termasuk mencari berkas itu sampai dapat. Hingga waktu terus berlalu, sepertinya Amira belum kembali ke rumah. Karena aku tadi sempat mengatakan kalau dia jangan pernah kembali ke rumah kalau tidak menemukan berkas. Ya mungkin dia masih berada di luar dan tengah mencari berkas itu. Sudahlah. Untuk apa juga aku memikirkan dia? Tidak ada gunanya. Biarkan saja dia mencari berkas itu, aku tidak peduli sedikit pun. Walaupun di luar hujan, aku juga tidak kasihan. Biarlah dia merasakan dan menjadi pelajaran agar tidak membuang barang orang lain sembarangan. Lebih baik aku tidur daripada memikirkan hal seperti ini. Aku lantas merebahkan diri ke tempat tidur dan tidak berselang lama, aku sudah larut di alam mimpi. Mas Kenan! Mas Kenan! Samar-samar mulai mendengar kalau nama ini dipanggil. Aku pun perlahan membuka mata dan saat mata terbuka, terlihat Amira sudah ada di depanku.
dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Aku bangkit dari posisi rebahan, aku menatap Amira yang kali ini malah terlihat sangat pucat. Di luar memang hujan sudah reda, dan sepertinya memang Amira sudah menemukan berkas itu. Maaf mas, aku hanya ingin memberikan berkas ini. Alhamdulillah aku bisa menemukannya. Aku juga sudah ketik ulang dan mas tinggal tanda tangani saja, ucap Amira dengan gemetaran kedinginan. Aku hanya mengangguk dan meminta Amira untuk menaruh berkas itu di meja. Makanya lain kali jangan ceroboh. Untuk kamu bisa mendapatkan berkas itu. Coba kalau tidak dapat, mungkin kamu tidak akan pernah aku izinkan untuk kembali ke rumah ini. Iya mas, maaf. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Ya sudah. Mau apa lagi kamu di sini? Pergi dari kamarku. Aku akan pergi mas. Tapi ini sudah subuh, jadi mas Kenan juga jangan lupa sholat subuh ya. Ya, gak usah ngatur hidup orang lain. Gak usah soalim juga lah. Aku gak butuh nasihat kamu. Terserah mas mau bilang apa. Intinya aku hanya ingin mengingatkan kalau sholat itu wajib bagi seorang muslim. Pergi dari kamarku. Aku muak melihat wajah kamu. Pagi-pagi dia sudah bikin aku kesal. Kapan sih pergi dari hidupku dia? Iya, setelah Amira pergi dari kamar, aku melanjutkan tidur. Amira memang selalu menggangguku, dan hal itu memang selalu menjadi alasanku untuk marah dengan dia. Apalagi dia yang so alim. Menurutku sama sekali tidak cocok, karena dia itu perempuan yang sangat licik. Aku keluar dari kamar dan langsung menuju meja makan. Ternyata sudah ada Amira di sana. Dan kalau dalam hal melayani seperti ini, memang si Amira bagus. Makanya aku lebih menganggap dia seorang pembantu daripada seorang istri. Namun ada yang beda kali ini dengan Amira. Biasanya dia akan banyak bicara dan ujung-ujungnya aku akan marah dengan dia. Namun kali ini dia hanya diam, tidak seperti biasanya. Kalau dari yang aku lihat sih, wajahnya Amira masih terlihat sangat pucat. Apakah mungkin itu gara-gara dia hujan-hujanan tadi malam ya? Makanya sampai seperti itu. Aku ingin bertanya, tapi ada rasa gengsi dan enggan. Nantinya dia malah kegeeran dan punya perasaan yang macam-macam. Sekali lagi aku yakinkan diri ini, kalau aku tidak akan peduli dengan Amira apapun yang terjadi dengan dia. Mas, aku sudah selesai makan. Aku mau berangkat kerja dulu. Gak enak kalau terlambat nanti malah kena marah lagi. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Kamu mau menyindir aku? Ya tentu saja aku tidak terima. Karena di tempat Amira bekerja aku bosnya. Tidak ada sama sekali mas. Maaf kalau mas merasa tersindir. Amira, kamu. Lagi-lagi aku marah dengan dia. Mas, sehari saja aku minta dengan kamu jangan marah-marah denganku mas. Karena aku juga manusia biasa mas. Aku lelah kalau seperti ini terus. Oh, jadi kamu lelah? Bagus, kalau lelah pergi dari sini. Iya, memang itu yang aku mau. Amira menyerah dan pergi dari kehidupanku. Amira malah menatapku. Akan ada saatnya aku akan pergi mas, dan mungkin tidak akan kembali lagi. Tapi untuk sekarang aku masih bisa tahan dan berharap kamu berubah. Kalau aku sudah menyerah, aku tidak akan pernah mau lagi untuk kembali. Oke, kita beralih ke sudut pandang Amira. Ra, wajah kamu kenapa pucat seperti itu? Apa kamu sakit? Tanya Reva, teman kerja sekaligus sahabatku. Ya, sekarang memang sudah berada di kantor untuk bekerja. Aku hanya bisa menggeleng. Badan ini memang sedari tadi malam merasakan tidak enak. Namun tidak mungkin juga aku mengatakan ini dengan Reva, karena Reva sendiri tidak tahu masalah yang sebenarnya. Karena yang menyebabkan aku seperti ini adalah Mas Kenan. Aku bukan menyalahkan dia, tapi tadi malam aku hujan-hujanan untuk mencari berkasnya Mas Kenan yang aku bersihkan. Iya, aku salah. Jadi wajar aja kalau Mas Kenan sangat marah denganku. Makanya agar Mas Kenan berhenti marah, aku mencari berkas itu sampai ketemu. Untungnya ketemu, dan aku bisa kembali ke rumah seperti yang Mas Kenan katakan. Namun setelah semua itu, karena aku sendiri tidak bisa kena air hujan, makanya tubuh ini langsung merasakan tidak enak. Kepala ini terasa sangat pusing juga.
Akan tetapi aku tetap masuk kerja. Aku tidak ingin membuat Mas Kenan nantinya semakin marah denganku. Ra, kenapa diam aja sih? Atau kamu benar-benar sakit ya? Tanya Reva lagi. Dia memang terlihat sangat khawatir denganku. Aku berusaha untuk tetap tersenyum. Aku pasti kuat. Dan aku tidak mau semakin disalahkan atau dikatakan Mas Kenan lemah. Iya, aku baik-baik aja kok. Aku hanya kurang tidur. Makanya sedikit mengantuk. Tapi tidak apa-apa. Aku juga tidak berbohong kok. Karena mencari berkas itu aku tidak tidur semalaman. Makanya seperti ini. Nggak tidur. Habis ngapain sama Pak Kenan? Lagi proses membuat Kenan Junior ya? Reva malah menggodaku seperti itu. Hatiku terasa sakit saat mendengar hal itu. Karena apa yang dikatakan Reva tidaklah seperti pada kenyataannya. Bahkan sejak menikah dengan Mas Kenan, aku dan dia sama sekali tidak pernah tidur dengannya. Bisa dibilang aku memang masih perawan saat ini. Pernikahan dengan Mas Kenan tidak seperti orang lain bayangkan. Bahkan sikap Mas Kenan denganku sama sekali tidak baik. Selalu berkata kasar dan marah-marah juga. Rasanya memang sangat sakit saat diperlakukan Mas Kenan seperti itu. Namun untuk sekarang aku masih tahan dan masih berharap agar dia berubah. Setidaknya lebih menghargai aku yang kini menjadi istrinya. Aku pun tahu kalau diri ini sama sekali tidak pantas untuk Mas Kenan, karena aku hanya seorang anak pembantu. Dan bahkan Mas Kenan masih mengatakan hal itu kepada aku. Saat menikah denganku bagi Mas Kenan adalah bencana, karena dia harus kehilangan perempuan yang dia cintai. Aku juga tidak tahu siapa perempuan yang Mas Kenan cintai. Namun satu hal yang aku tahu, perempuan itu sangat beruntung bisa mendapatkan cintanya Mas Kenan. Sedangkan aku, jangankan cinta, Mas Kenan masih menganggap aku sebagai pembantunya. Jika teringat masa itu, air mata ini rasanya ingin menetes. Memang sangat sakit. Dan aku tidak tahu sejauh mana aku bisa bertahan dengan semua ini. Malah diam lagi nih orang. Lagi mikirin apa sih Amirah? Tanya Reva seraya menatapku. Gak mikirin apa-apa kok. Jawabku berusaha menahan rasa sesak di dalam dada ini. Masa sih? Iya. Oh iya Ra, aku mau tanya dengan kamu. Bagaimana sih rasanya jadi istri Pak Kenan? Pasti bahagia banget ya. Secara kan Pak Kenan itu ganteng, maksimal, dan kaya raya juga. Pokoknya kamu itu beruntung banget sih. Aku hanya tersenyum mendengar hal itu. Namun lagi-lagi kenyataannya tidak seperti itu. Iya, bahagia. Dan Mas Kenan sayang banget sama aku. Dia perhatian juga dengan aku. Ini bukan sekedar ucapan, tapi doa juga. Aku benar-benar ingin Mas Kenan memperlakukan aku layaknya seorang istri. Pasti bahagia banget lah. Satu lagi yang ingin aku tanyakan dengan kamu. Tapi jawab dengan jujur ya. Mau tanya apa? Kali ini aku menatap Reva. Kan suamimu sudah kaya tuh. Kenapa kamu masih bekerja sih? Kan kamu bisa santai-santai tanpa harus capek kerja. Memangnya kenapa kalau aku kerja? Gak boleh ya? Atau kamu gak mau aku kerja di sini? Ih, jahat banget sih. Bukan begitu, Ra. Tapi aku hanya bertanya, gak salah kan? Lagi-lagi aku berusaha untuk tersenyum dan menghela nafas. Enggak kok, kamu gak salah. Aku bekerja karena aku bahagia. Apalagi bertemu dengan sama teman-teman. Sebenarnya sih ada alasan lain kenapa aku masih bekerja dan tidak akan mungkin aku berhenti. Suatu hal yang menjadi alasanku selama ini, Mas Kenan selalu menyalahkanku dan menganggap aku mau menikah dengannya hanya karena harta. Makanya dari itu aku akan terus bekerja. Aku tidak mau dianggap Mas Kenan hanya menumpang hidup dengannya. Andaikan Mas Kenan tahu kalau uang yang selama ini dia berikan sama sekali tidak pernah aku pakai, masih ada aku simpan. Karena aku tidak seperti apa yang Mas Kenan katakan.
Aku menikah dengan Mas Kenan itu tulus, bukan karena harta yang selama ini dia katakan. Tapi Pak Kenan membebaskan kamu untuk bekerja kan? Iya, Mas Kenan sama sekali tidak melarang kok. Bahkan Mas Kenan sama sekali tidak peduli denganku. Tidak berselang lama Mas Kenan terlihat dan lewat di hadapanku. Dia tengah bersama klien perempuan dan dia terlihat sangat akrab. Hatiku sakit melihat itu. Mas Kenan begitu baik dengan orang lain, tapi denganku yang istrinya sendiri malah seperti itu. Mas, kapan kamu berubah dan bisa menghargai aku? Aku kira kondisi ini akan membaik, namun pada kenyataannya tidak. Malahan sepertinya kondisi ini semakin memburuk. Badanku terasa semakin melemah dan kepala ini juga rasanya semakin pusing. Aku bahkan sangat sulit berkonsentrasi dalam bekerja. Mulai tidak fokus dan ingin rasanya merebahkan diri. Namun hal itu sangat tidak mungkin, karena pastinya Mas Kenan akan marah. Dia pasti punya anggapan kalau aku itu pemalas dan merugikan dia. Ra, muka kamu pucat banget loh. Aku tidak mau kenapa-napa. Lebih baik kamu istirahat deh. Pekerjaan nanti saja dilanjutkannya. Intinya kondisi kamu dulu. Aku yakin Pak Kenan pasti akan khawatir melihat kondisi kamu seperti ini, ucap Reva. Bisa aku lihat kalau dia memang sangat khawatir denganku. Namun yang dikatakan Reva itu tidak mungkin. Mas Kenan tidak akan mungkin khawatir denganku. Malahan mungkin dia akan bahagia kalau aku seperti ini. Sudahlah. Kalau kembali memikirkan Mas Kenan, rasanya kepalaku nambah sangat pusing. Aku gak apa-apa kok, Rev. Sudah, kamu tidak perlu khawatir seperti itulah. Aku pasti kuat. Aku tidak mau lemah. Semangat, Amira. Tapi Ra, sudah gak apa-apa. Lebih baik kita lanjutkan kerjaan aja yuk. Kamu ya Ra, bandel banget kalau dikasih tahu. Padahal aku ini benar-benar khawatir dengan kamu loh. Tapi kamu malah seperti ini. Aku gak apa-apa kok, Rev. Terima kasih sudah khawatir denganku. Aku bangkit dari duduk. Niatnya ingin membuat teh hangat agar lebih merasa enak juga. Tidak berselang lama teh hangat telah selesai dibuat. Aku pun hendak kembali ke meja kerja. Namun saat ingin kembali ke meja kerja, kepala ini masih terasa sangat pusing. Bahkan aku tidak melihat ada kursi di depan. Hingga akhirnya aku terjatuh. Tapi bukan terjatuh di lantai, melainkan ke tubuh seseorang. Yang teh hangat yang aku bawa itu tadi tumpah di baju seseorang itu. Betapa terkejutnya aku saat tahu orang yang aku tabrak itu adalah Mas Kenan. Aku bangkit dan tidak berani menatap Mas Kenan. Sudah bisa dipastikan kalau Mas Kenan pasti akan marah denganku. Apa-apaan ini, Amira? Suara Mas Kenan terdengar meninggi. Entahlah, aku tidak tahu setelah ini bagaimana nasibku. Maaf Mas, Sungguh aku takut sekarang ini dengan Mas Kenan. Apalagi ini di depan banyak orang. Aku juga malu kalau Mas Kenan marah-marah. Karena kalau seperti itu, sama saja semua orang akan tahu Mas Kenan sama sekali tidak menghargai aku sebagai seorang istri. Hanya maaf yang bisa kamu katakan, Amira. Tapi kamu selalu mengulangi kesalahan kamu. Suara Mas Kenan semakin meninggi. Bahkan aku dapat melihat kalau semua pegawai di sini menatap ke arahku. Mungkin mereka bingung kenapa Mas Kenan bisa marah seperti ini denganku. Padahal aku ini adalah istrinya sendiri. Mas, jangan harap aku memberikan kamu maaf, Amira. Sekarang kamu ikut aku. Bahkan Mas Kenan menarik tangan ini dengan paksa, hingga aku menangis kesakitan. Mas Kenan membawaku ke dalam ruangannya. Hingga sampai di ruangannya, Mas Kenan kembali mengatakan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan. Tentu saja hatiku sangat sakit saat mendengar hal itu. Apakah aku serendah itu di matanya Mas Kenan? Aku tahu aku salah. Tapi apa harus Mas Kenan memperlakukan aku seperti ini? Seakan aku yang paling salah. Bahkan tanpa terasa air mata ini jatuh. Hatiku kembali sakit dan rasanya aku sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Tidak ada artinya sama sekali kesabaranku selama ini. Bisanya hanya menangis. Asalkan kamu tahu ya, kalau aku benci melihat kamu menangis. Kamu itu perempuan licik. Air mata pun hanya kepalsuan. Kali ini aku hanya diam. Percuma aku menjawab.
Karena pastinya lagi-lagi aku yang salah. Hatiku sudah cukup sakit mendengar segala kata-kata kasar dari Mas Kenan. Kamu harus aku hukum, Amira. Kamu sudah membuatku malu, dan gara-gara kamu bajuku basah. Kamu itu memang pembuat sial. Cukup, Mas. Aku tahu aku salah. Tapi kamu juga tidak berhak untuk memperlakukan aku seperti ini. Apa salahku sih, Mas? Kenapa kamu tega sih? Untuk pertama kalinya aku berani melawan dengan Mas Kenan, karena dia sungguh keterlaluan. Kamu berani melawanku, ha? Ikut aku sekarang. Perempuan licik seperti kamu memang pantas mendapatkan ini semua. Mas Kenan kembali menarik tangan ini. Aku juga kembali meringis kesakitan akibat ulahnya yang menurutku sangat keterlaluan. Bukan hanya kata-katanya yang menyakitkan, tapi dia juga kasar. Mas Kenan membawaku ke kamar mandi yang ada di ruangannya. Kamu bersihkan ini semua, jangan pernah berhenti sebelum semuanya bersih. Aku akan kunci dari luar, jadi tidak ada alasan untuk kamu kabur. Tapi Mas, astaga, Mas Kenan mau apa? Kondisiku sudah seperti ini, aku takut tidak kuat. Tidak ada tapi-tapian, dan jangan pernah melawan denganku, atau selamanya aku akan mengurung kamu di kamar mandi ini selamanya. Jangan, Mas, aku kerjaan sekarang. Akhirnya Mas Kenan mengunci kamar itu. Air mataku kembali jatuh. Kenapa Mas Kenan sangat tega? Padahal kesalahan yang aku lakukan tidak seberapa, tapi dia seperti ini. Kepala ini kembali terasa pusing, bahkan pandangan ini terasa berkunang-kunang. Badan ini terasa melemah, dan kaki ini tidak bisa lagi untuk berdiri tegak. Entahlah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya terasa sangat gelap. Aku hanya berharap Mas Kenan tidak lagi memperlakukan aku seperti ini lagi. Oke, kita kembali lagi ke sudut pandang Kenan. Cukup lama Amira berada di dalam kamar mandi karena aku mengurungnya, dan tidak membiarkan dia pergi kalau tidak selalu membersihkan kamar mandi itu. Iya, karena Amira sendiri selalu saja memancing emosi ini. Ada-ada yang dilakukan sehingga membuatku marah dengannya. Tadi bajuku basah karena ulahnya yang tidak hati-hati, makanya aku marah dengannya. Dan memang benar, kalau dia itu pembawa sial. Andai dia tidak macam-macam, mungkin aku tidak akan marah seperti ini dengannya. Namun karena cukup lama dia berada di kamar mandi, aku pun tiba-tiba khawatir dengannya. Takutnya nanti malah terjadi apa-apa dengannya. Nanti aku lagi yang salah. Apalagi kalau sampai Bunda tahu. Bunda pasti akan sangat marah dan mengatakan aku yang tidak-tidak. Aku lantas bangkit dari duduk. Aku juga langsung mendekati kamar mandi dan mencoba memanggil Amira. Amira, apa sudah selesai? Amira, Amira, kamu baik-baik saja kan? Tanyaku lagi karena tidak bisa dipungkiri aku mulai khawatir dengannya. Aku pun membuka pintu kamar mandi. Dia dari tadi tidak ada jawaban dari Amira. Namun saat pintu kamar mandi terbuka, aku malah melihat Amira yang tergeletak di lantai. Ya, sepertinya Amira pingsan. Namun apa yang membuatnya pingsan seperti ini? Aku juga langsung mendekati Amira. Wajahnya terlihat sangat pucat dan aku sendiri tidak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Karena marah dengan dia, makanya aku tidak sempat melihat kondisinya Amira. Amira, kamu kenapa? Aku menyentuh pipi dan tangannya yang terasa sangat dingin. Bodoh, kenapa juga aku bertanya apa yang terjadi dengan Amira? Jelas saja dia pingsan, dan mungkin gara-gara aku yang menghukumnya. Amira, bertahanlah. Aku langsung menggendong Amira dan langsung membawanya ke rumah sakit. Ya, semoga saja dia baik-baik saja lah. Sesampainya di rumah sakit, Amira juga langsung diperiksa oleh dokter. Aku menunggu dan aku berharap kalau dia baik-baik saja. Entahlah, aku juga tidak tahu dengan diri ini kenapa aku bisa khawatir seperti ini dengan Amira. Tidak berselang lama, dokter yang menangani kondisi Amira tadi akhirnya keluar. Aku lantas menghampiri dokter itu. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya aku. Pasien baik-baik saja, dia hanya kelelahan. Tadi suhu tubuhnya juga sangat panas, tapi alhamdulillah sudah baik-baik saja. Syukurlah kalau seperti itu. Terima kasih ya, dok. Iya, Pak. Tapi saya sarankan untuk pasien harus banyak istirahat. Pasien juga sudah boleh pulang ke rumah. Nanti saya tuliskan resep obat saja. Iya, dok. Sekali lagi terima kasih.
Setelah dokter itu pergi, aku juga langsung mengambil Amira. Aku ingin melihatnya secara langsung apakah benar dia baik-baik saja atau tidak. Sesampainya di hadapan Amira, ternyata memang benar kalau Amira terlihat masih lemah. Wajahnya juga masih pucat, tapi tidak seperti tadi lagi. Terima kasih ya Mas, karena Mas sudah membawa aku ke rumah sakit. Kamu itu menyusahkan saja sih Amira. Entahlah, aku juga tidak tahu dengan diri ini. Kenapa enggan sekali aku mengakui kalau aku khawatir dengan Amira, padahal jelas aku khawatir dengan dia. Namun saat di hadapan Amira, entah mengapa aku tidak bisa berkata baik. Gengsi ini terlalu tinggi. Maaf Mas, lain kali aku tidak akan merepotkan kamu lagi kok. Sudahlah. Aku tidak mau lagi mendengar apa yang kamu katakan. Lebih baik sekarang kamu bersiap, kita akan pulang. Lain kali jangan menyusahkan lagi. Iya Mas. Ya, kita akhirnya pulang ke rumah. Amira juga kali ini banyak diam, dan aku juga tidak peduli, terserah dia mau apa. Hingga sampai di rumah, Amira langsung beristirahat, begitu juga denganku. Padahal masih banyak kerjaan yang tidak terselesaikan. Namun lagi-lagi aku tidak tahu dengan diri ini. Aku kali ini sangat malas untuk pergi ke kantor. Biarlah, nanti saja aku menyelesaikan pekerjaan itu. Malam harinya aku keluar kamar dan melangkahkan kaki menuju ke dapur. Namun sesampainya di dapur, aku malah melihat Amira ada di dapur juga. Aku berdecak kesal. Sudah tahu sakit tapi masih saja keluar kamar. Nanti kalau pingsan lagi, aku yang akan kembali repot. Amira, kenapa sih seri saja dia tidak bisa membuatku kesal seperti itu? Amira, panggilku dan membuatnya menoleh ke arahku. Iya Mas, kenapa? Kenapa kamu ada di dapur? Tanya aku. Aku lagi masak Mas, jawabnya. Dasar menyusahkan. Kalau kamu pingsan lagi bagaimana? Nanti aku yang akan repot. Maaf. Apanya itu yang kamu dapat kamu ucapkan, ha? Mas, aku apa? Kali ini aku dapat mendengar kalau Amira mengembuskan nafasnya. Sekali lagi aku minta maaf Mas, karena aku selalu merepotkan kamu atau membuat kamu susah selama ini. Memang kamu selalu membuatku susah. Iya Mas, aku paham kok. Makanya ada hal yang ingin aku katakan dengan kamu. Kamu mau mengatakan apa? Tanyaku lagi. Lagi-lagi aku dapat mendengar kalau Amira mengembuskan nafasnya. Aku mungkin selama ini salah karena aku sudah berharap dengan kamu. Tapi kamu sendiri sama sekali tidak mau membuka hati untukku. Jangan banyak bicara Amira. Katakan saja apa yang kamu mau, katakan cepat. Aku menyerah Mas. Sakit selalu berharap dengan kamu. Dan akhirnya aku berada di akhir kesabaran. Terserah mau seperti apa Mas. Aku tidak tahan lagi berharap cinta dari kamu. Seperti yang kamu katakan saat awal pernikahan, kalau kita hanya menjadi orang asing di dalam rumah, dan tidak lebih daripada itu. Jadi sekarang aku ingin melakukan itu Mas. Setelah bicara seperti itu, Amira malah pergi, sedangkan aku hanya bisa menatap Amira yang mulai menjauh. Apakah benar yang Amira katakan itu? Keesokan harinya, aku keluar dari kamar dan bersiap untuk berangkat bekerja. Hari ini aku hanya ingin mengatakan kalau tidak seperti biasanya. Ini semua tentang Amira, yang biasanya setiap pagi selalu saja menggangguku dengan cara mengetuk pintu atau yang lainnya dengan alasan ingin membangunkan. Namun untuk hari ini tidak ada yang seperti itu. Memang aku merasakan tenang saat tidak ada Amira yang mengganggu. Akan tetapi entah mengapa dengan diri ini, aku malah merasa seperti ada yang kurang. Aku juga tidak tahu pasti, namun aku merasa hal itu. Aku juga tiba-tiba teringat yang diucapkan Amira tadi malam, bahwa dia menyerah dengan semua ini, dan harusnya aku pribadi bahagia akan hal itu. Namun kok malah sebaliknya. Ada perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku bingung sendiri dengan perasaan ini. Kenapa harus seperti ini sih? Sepertinya keinginan dan hatiku tidak sejalan. Sudahlah. Aku akan berusaha untuk tidak memikirkan hal ini lagi. Aku melangkahkan kaki menuju ke dapur, karena biasa Amira ada di sana untuk menyiapkan sarapan. Namun sesampainya di dapur, aku malah tidak melihat Amira sama sekali.
Tidak ada orang di dapur, tapi ada makanan yang tersaji di meja makan. Sebenarnya kemana Amira? Tanyaku dengan diri sendiri. Makanan ada di meja makan, tapi dia malah tidak ada. Dasar menyusahkan saja. Aku lantas melangkahkan kaki untuk menuju kamar yang Amira tempati. Namun sesampainya di kamar itu, Amira malah tidak ada. Amira, di mana kamu? Suara ini bahkan meninggi. Beberapa kali ini memanggil Amira, tapi sama sekali tidak dijawab. Sepertinya memang Amira tidak ada di sini. Aku pun langsung mengambil ponsel untuk menghubungi Amira. Ya, sebenarnya dia berada di mana ya? Tidak berselang lama telepon terhubung, suara Amira mulai terdengar. Dan entah di mana Amira berada sekarang. Amira, di mana kamu? Tanya aku. Aku pergi kerja, Mas. Jawabnya. Kerja? Astaga, aku benar-benar tidak habis pikir dengan Amira ini. Bisa-bisanya dia pergi bekerja padahal kondisinya telah tidak baik-baik saja. Aku hanya tidak mau kalau nanti dia sakit, lantas akan menyusahkanku. Amira, apa-apaan kamu, ha? Pergi bekerja kalau nanti sakit bagaimana? Kamu mau merepotkan aku lagi? Hah? Maaf Mas, tapi aku janji untuk tidak akan merepotkan kamu lagi. Amira, kamu... Seperti apa yang aku katakan Mas? Kalau aku tidak pernah merepotkan kamu lagi, kalau aku sakit pun aku minta dengan kamu untuk tidak peduli denganku. Aku malah diam. Aku benar-benar tidak menyangka jika Amira akan bicara seperti itu. Mas, tadi malam aku sudah bilang ke kamu kalau aku sudah menyerah. Dan sepertinya itu yang kamu mau dari dulu kan? Jadi kamu tidak perlu khawatir akan hal itu. Lagi-lagi aku hanya diam. Jadi apa yang Amira katakan tadi malam itu benar, kalau dia akan menyerah. Kok aneh ya? Harusnya aku senang mendengar itu semua. Namun ini malah seperti serasa tidak terima gitu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan diriku ini? Oh ya, aku masih istri kamu. Jadi aku sudah siapkan sarapan untuk kamu. Semoga kamu suka. Kalau tidak suka pun jangan dibuang. Sudah dulu ya Mas. Telepon pun mati dan aku hanya bisa menghembuskan nafas dengan kasar. Aku harus bisa tenang dan tidak boleh seperti ini. Iya, harusnya aku bahagia karena akhirnya Amira menyerah. Jangan seperti ini, Kenan. Iya, jangan seperti ini, Kenan. Bukankah ini yang kamu mau dan berhenti memikirkan Amira? Akhirnya aku juga langsung pergi ke kantor. Aku sama sekali tidak menyentuh makanan yang dibuatkan oleh Amira. Entahlah, aku juga tidak tahu selera makan ini tiba-tiba saja hilang begitu saja. Sekarang aku sudah berada di kantor dan tengah menyelesaikan pekerjaan. Namun aku sama sekali tidak bisa berkonsentrasi dan malah memikirkan Amira. Amira memang datang ke kantor dan kembali bekerja. Tapi aku sempat melihatnya, tapi Amira tidak melihat ke arahku. Aku merasa tidak terima saat Amira seperti itu. Memang aneh, tapi aku juga tidak bisa untuk membohongi diri ini. Karena pusing aku pun keluar dari ruangan. Aku juga baru sadar kalau sedari pagi tidak makan. Aku keluar niatnya ingin mencari makanan dan mengistirahatkan pikiran ini. Karena sepertinya aku memang tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Aku pergi ke sebuah kafe yang ada di dekat kantor. Aku menikmati makanan di sana. Tapi sama sekali pikiran ini tidak bisa lepas dari Amira. Bahkan aku sempat memikirkan apakah Amira sudah makan apa belum ya. Karena tadi pagi dia pergi tanpa aku melihatnya. Padahal aku tahu kalau kondisi dia masih kurang sehat. Loh, kenapa aku seperti ini? Apakah aku suka mulai perhatian dengan Amira? Ya, aku sendiri bahkan tidak tahu jawabannya seperti apa. Aku telah selesai makan, entah dorongan dari mana aku malah membelikan Amira makanan. Aku lagi-lagi takut kalau dia belum makan. Sudahlah, sekali-sekali aku seperti ini. Lagian Amira sakit itu kan juga karena aku. Setelah semuanya selesai, makanan untuk Amira juga sudah ada. Aku bangkit dari duduk dan kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, aku mencari keberadaan Amira. Aku ingin menghampiri Amira dan ingin memberikan makanan ini. Namun langkah ini malah terhenti saat melihat Amira dihampiri laki-laki. Malahan laki-laki itu memberikan makanan untuk Amira. Hal itu malah membuatku tidak suka.
Ada rasa yang tidak bisa aku jelaskan, ada rasa panas dan amarah yang aku rasakan saat ini. Bahkan aku langsung melempar makanan yang aku beli untuk Amira tadi. Saking aku merasakan kesal saat melihat Amira dengan laki-laki lain. Oke, kita kembali ke sudut pandang Amira. Ra, kamu dipanggil Pak Kenan ke ruangannya? Ucap Reva dan seketika membuatku menoleh. Ada apa? Tanya aku. Bertemu dengan Mas Kenan. Itu adalah hal yang tidak mau aku lakukan. Setelah semua yang telah dia lakukan kepadaku, aku rasanya tidak mau lagi mengemis cinta kepadanya. Sudah terlalu banyak rasa sakit yang Mas Kenan berikan. Aku menyerah dan ingin mengatakan tidak sanggup lagi. Ya, mana aku tahu, kan kamu istrinya. Mungkin saja Pak Kenan rindu dengan kamu, makanya dia ingin bertemu. Hah? Mana mungkin Mas Kenan rindu denganku? Itu hal yang sebenarnya sangat mustahil. Yang ada dia ingin bertemu denganku, paling-paling ingin marah-marah denganku lagi. Makanya aku malas bertemu dengannya. Apalagi ini di kantor. Aku tidak mau ada masalah. Duh, Amira, kenapa diam saja sih? Aku lagi bicara dengan kamu loh. Dan kamu itu lagi ditunggu Pak Kenan. Nantinya Pak Kenan malah marah denganku kalau kamu tidak datang untuk menemuinya. Kamu sebenarnya kenapa sih? Lagi marahan dengan Pak Kenan? Aku lagi makan, Rev. Kamu bisa lihat sendiri kan? Jadi mana mungkin aku menghampiri dia. Aku memang lagi makan. Tadi Dava, teman di kantor ini, yang membelikan makanan untukku. Tubuhku masih terasa lemas. Makanya aku minta tolong dengan Dava untuk membelikan makanan. Untungnya Dava itu baik, mau membelikan makanan untukku. Kamu benar lagi marahan dengan Pak Kenan ya, Ra? Kali ini Reva menatapku. Atau kamu masih marah dengan Pak Kenan karena perbuatannya dengan kamu beberapa hari yang lalu? Aku malah diam. Entahlah, aku bingung harus bicara bagaimana. Walaupun Reva itu sahabatku, tapi tidak mungkin juga mengatakan yang semuanya. Memang dari awal hubunganku dengan Mas Kenan tidak baik-baik saja. Aku saja merasakan lelah dan menyerah dengan semua ini. Amira, kali ini aku bahkan terlonjak kaget. Saat mendengar suara Reva, aku tadi memang diam dan malah memikirkan Mas Kenan. Apa sih, Rev? Aku lagi makan nih. Kan tadi aku sudah bilang ke kamu kalau Pak Kenan memanggil. Kamu dengar atau enggak sih? Aku mengembus nafas. Iya, Rev, nanti aku akan ke sana. Aku mau selesaikan makan dulu. Awas lo kalau kamu tidak ke sana. Aku hanya takut kalau aku dimarahi oleh Pak Kenan. Iya, nanti aku akan ke sana untuk menemui Pak Kenan. Sudahlah, daripada nantinya berlanjut dan Reva akan semakin bertanya-tanya lagi, lebih baik aku iakan saja. Lagian ini juga di kantor. Malah nantinya akan tambah masalah kalau aku tidak menemui Mas Kenan. Aku merasakan usapan di bawah ini. Ra, aku tahu apa yang kamu rasakan saat Pak Kenan memperlakukan kamu seperti itu. Tapi yang namanya rumah tangga pasti tidak ada yang mulus. Mungkin Pak Kenan ini bertemu dengan kamu dan ingin juga memperbaikinya. Mendengar apa yang Reva ucapkan, aku sontak saja langsung menatapnya. Rev, aku tidak tahu pasti sih bagaimana rumah tangga kamu dengan Pak Kenan. Tapi melihat Pak Kenan marah-marah dengan kamu, bahkan sampai memberikan hukuman yang membuat kamu pingsan, pasti kamu sakit merasakan itu semua. Dan para pegawai di sini kasihan dengan kamu. Sebagai seorang suami, Pak Kenan harusnya menjaga kamu, bukan malah menyakiti kamu. Asal kamu tahu juga ya, Ra, setelah kejadian kamu pingsan itu, kamu jadi pembahasan di sini. Banyak yang kecewa dengan Pak Kenan karena memperlakukan kamu seperti itu. Sekarang aku mau tanya dengan kamu, apa kamu baik-baik saja? Iya, Rev, aku baik-baik saja kok. Kamu tidak perlu khawatir. Aku kembali mengembuskan nafas. Aku pun sudah menduga pasti kejadian itu menjadi topik pembicaraan di kantor ini. Kalau ada apa-apa kamu bilang ya, Ra. Jangan dipendam sendiri. Aku tidak mau kalau kamu kenapa-napa.
Iya Ref. Makananku telah selesai. Aku bangkit dari duduk dan langsung melangkahkan kaki untuk ke ruangannya Mas Kenan. Entahlah apa yang akan terjadi denganku nantinya. Terserah Mas Kenan sajalah. Aku sungguh lelah dengan semua ini. Ada apa Pak? Tanyaku ketika sudah berada di ruangannya Mas Kenan. Aku sengaja memanggil dia dengan sebutan Pak, karena ini di kantor. Lagian aku bukan siapa-siapa di hidupnya Mas Kenan. Namun Mas Kenan hanya diam, dan dia malah menatapku dengan lekat. Padahal aku sudah sangat siap jika Mas Kenan ingin marah-marah denganku. Kenapa kamu ada di kantor? Tanyanya malah seperti itu dan malah membuatku pening. Maksudnya apa? Aku tidak boleh ada di kantor ini? Atau mau memecatku? Sungguh, kalau benar seperti itu Mas Kenan benar-benar tega. Masa mau memecatku juga? Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Mas Kenan kembali bertanya dan kali ini aku hanya diam. Bahkan kali ini yang aku dengar kalau Mas Kenan menghembuskan nafasnya. Amira, kamu tahu kalau kamu itu sedang sakit. Terus kenapa ada di kantor ini? Aku tidak sakit. Buktinya aku bisa bekerja. Amira. Kali ini Mas Kenan terlihat marah. Terus nanti kalau kamu pingsan lagi, apa kamu mau merepotkan orang-orang di sini? Hah? Nah kan, sudah aku duga pastilah akan marah-marah lagi. Kapan sih Mas Kenan tidak marah-marah denganku lagi? Oh, atau jangan-jangan kamu pergi ke kantor untuk bertemu dengan laki-laki itu? Laki-laki siapa? Aku tidak paham apa yang maksud Mas Kenan. Ya, laki-laki yang tadi membawakanmu makanan untuk kamu. Dava maksudnya. Karena tadi memang Dava yang membelikan aku makanan. Aku tidak peduli siapa namanya. Intinya aku hanya ingin mengatakan dengan kamu kalau aku tidak suka kamu dekat-dekat dengan lelaki itu. Bagaimana nantinya kalau banyak orang yang melihat kamu bersama laki-laki itu? Seharusnya kamu jaga nama baikku di kantor ini. Terserah kamu saja lah Mas. Mau marah silakan, aku sudah lelah. Kalau tidak ada yang dibicarakan lagi lebih baik aku pergi. Kalau mau marah-marah di rumah saja. Jangan di sini Mas. Ini masih di kantor. Aku tahu ujung-ujungnya pasti akan seperti itu dengan Mas Kenan. Makanya dari itu aku memilih untuk pergi dari ruangan Mas Kenan. Hatiku selalu sakit mendengar apa yang Mas Kenan katakan. Hingga waktu terus berlalu, sekarang sudah jam pulang kerja. Dan aku bahkan sudah berada di rumah. Mas Kenan juga ada di rumah. Tapi dari sampai ke rumah tidak ada pembicaraan antara aku dan Mas Kenan. Aku juga lebih memilih untuk diam dan enggan untuk bicara dengan Mas Kenan. Sepertinya memang tidak ada yang bisa dipertahankan lagi. Dari pernikahan dengan Mas Kenan ini, aku terus berjuang tapi dia malah seperti itu. Memang yang paling baik, aku menyerah dengan semuanya. Setelah pulang dari kantor tadi, aku memilih berada di kamar, menenangkan diri dan tidak mau bertemu dengan Mas Kenan. Aku hanya ingin tenang tanpa mendengar amarah dari Mas Kenan. Aku sudah selesai membersihkan diri dan mencoba merebahkan diri di atas tempat tidur. Namun tidak berselang lama, terdengar suara pintu kamar diketuk. Aku pun bangkit dari tempat tidur dan melangkahkan kaki mendekat ke pintu. Aku juga membuka pintu dan sedikit kaget saat melihat Mas Kenan yang ada di kamar. Ada apa Mas? Tanya aku malah bingung karena Mas Kenan menatapku dengan lekat. Aku mau bicara dengan kamu, ucap Mas Kenan. Ya, mau bicara apa Mas? Ibu lusa meminta kita untuk ke rumahnya. Katanya ingin meminta kita makan malam di sana. Apa kamu bisa? Aku hanya bisa menghela nafas mendengar itu. Kalau ibu yang meminta, tentunya aku tidak akan bisa menolak. Iya, aku bisa kok. Baguslah kalau seperti itu. Aku kali ini mengangguk. Aku menatap Mas Kenan yang kini masih menatapku dengan lekat. Jadi, apa ada hal yang ingin kamu katakan lagi Mas? Kalau tidak ada, aku mau lanjut istirahat ya. Ya sebenarnya itu jauh lebih baik. Entahlah, aku seperti ini menghindar saja dari Mas Kenan. Tunggu Amira. Aku yang hendak menutup pintu tidak jadi karena mendengar Mas Kenan berbicara seperti itu.
Ada apa lagi? Kamu kenapa? Tanya Mas Kenan dengan itu membuatku mengerutkan kening. Maksudnya apa ya, Mas? Aku balik bertanya karena aku tidak paham dengan apa yang Mas Kenan katakan. Memangnya aku kenapa? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.